Dongeng kita ini tentang kisah bawang putih dan bawang merah, yang mengajarkan tentang kebaikan hati, kesabaran, dan balasan yang setimpal atas perbuatan baik. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua seperti legenda Gunung Merapi. Kisah Nusantara pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang asri, hiduplah sepasang ayah dan anak perempuannya. Anak perempuan itu bernama Bawang Putih. Dia tidak hanya memiliki paras yang cantik, tetapi juga hati dan sikap yang sangat baik. Namun, kehidupan Bawang Putih mulai berubah ketika ayahnya memutuskan untuk menikahi seorang wanita yang telah memiliki anak bernama Bawang Merah. Bawang Merah adalah anak perempuan yang tidak sopan, gampang marah, dan selalu bersikap jahat kepada Bawang Putih. Sang ibu tiri pun lebih menyayangi Bawang Merah. Meskipun begitu, Bawang Putih tidak pernah membenci ibu dan saudara tirinya. Dia selalu bersikap baik dan mematuhi segala perintah mereka. Pada suatu hari, Bawang Putih menghadapi masalah besar karena ia menghanyutkan salah satu baju milik ibu tirinya ketika mencuci pakaian di pinggir sungai. Bawang Putih menyusuri setiap sisi sungai untuk menemukan keberadaan baju ibu tirinya itu. Dia takut, jika ia tidak menemukannya, ibu tirinya pasti akan sangat marah. Pencarian tersebut berakhir ketika Bawang Putih menemukan seorang wanita tua yang berhasil menyelamatkan baju itu sehingga tidak hanyut bersama arus sungai. Wanita tua itu memberikan syarat kepada Bawang Putih agar membantu pekerjaannya. Dengan senang hati, Bawang Putih membantu seluruh pekerjaan wanita tua itu. Sebagai balasannya, wanita tua itu memberikan labu kepada Bawang Putih. Dengan labu tersebut, Bawang Putih pulang ke rumah dan menemukan bahwa labu itu berisi permata. Ibu tiri dan Bawang Merah mendengar kabar tentang permata tersebut dan ingin mendapatkan hadiah serupa. Namun, mereka memilih labu besar yang ternyata berisi binatang berbisa. Akibatnya, mereka meninggal karena gigitan ular, sementara Bawang Putih hidup bahagia. Setelah kejadian dengan permata dalam labu, Bawang Putih semakin dikenal oleh warga desa sebagai anak yang baik hati dan penuh keberuntungan. Dia tetap menjalani hidupnya dengan rendah hati, meskipun kekayaan dan kebahagiaan telah menghampirinya. Suatu hari, desa tersebut dihadapkan pada masalah besar. Sebuah naga muncul dan mengancam akan menghancurkan seluruh desa jika tidak diberikan seekor sapi setiap bulan. Warga desa panik dan bingung mencari solusi. Bawang Putih yang mendengar kabar tersebut merasa iba dan ingin membantu. Dia pergi ke gua tempat naga itu tinggal. Dengan berani, dia menemui naga dan berbicara dengan lembut. "Wahai naga, apakah ada cara lain untuk menghentikan ancamanmu terhadap desa kami?" tanyanya. Naga terkejut karena tidak pernah ada yang berbicara dengan lembut padanya sebelumnya. Naga bertanya, "Apa yang paling berat di dunia?" Bawang Putih berpikir sejenak dan menjawab, "Beban hati yang penuh dendam dan kebencian." Naga terkejut dengan jawaban yang bijaksana. Pertanyaan kedua, "Apa yang paling tajam di dunia?" Bawang Putih menjawab, "Lidah yang tajam, karena kata-kata bisa menyakiti lebih dalam daripada pedang." Naga semakin terkesan. Pertanyaan terakhir, "Apa yang paling berharga di dunia?" Bawang Putih tersenyum, "Kebaikan hati dan kasih sayang." Naga mengangguk dan menghilang. Bawang Putih kembali ke desa dengan senyum bahagia. Dia berbicara kepada warga desa tentang kebijaksanaan naga dan mengajarkan mereka arti kebaikan hati. Desa pun bersatu dan mengatasi masalah naga dengan cara yang lebih bijaksana. Dan begitulah, Bawang Putih terus hidup dengan kebaikan hati dan menjadi teladan bagi semua orang. Cerita dongeng kita ini mengajarkan kita tentang nilai-nilai kebaikan, kebijaksanaan, dan cinta. Dari kisah Nusantara ini semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari cerita rakyat yang berkembang selama ini. Kisah Nusantara. Di sebuah desa yang terpencil di Jawa, hiduplah seorang pemuda yang dikenal dengan nama Jaka Tarub. Ia terkenal karena ketampanan dan kecerdikannya. Meskipun demikian, Jaka Tarub merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya,
sebuah petualangan yang akan mengubah takdirnya selamanya. Suatu hari, ketika matahari terbenam dan langit mulai berwarna jingga, Jaka Tarub memutuskan untuk pergi berburu ke hutan. Ia berjalan melewati pepohonan rindang dan semak belukar, menikmati kesunyian alam. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemericik air dan tawa yang merdu. Dengan rasa ingin tahu yang besar, ia mengikuti suara tersebut hingga sampai di sebuah telaga tersembunyi. Di sana, ia melihat pemandangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. 7 bidadari yang sangat cantik sedang mandi dengan riang di telaga tersebut. Mereka tertawa dan bermain air, tanpa menyadari kehadiran Jaka Tarub. Pemuda itu terpesona oleh keindahan mereka yang tampak tidak seperti makhluk bumi. Dalam hati kecilnya, Jaka Tarub merasa harus memiliki salah satu bidadari tersebut untuk dirinya sendiri. Ia tahu bahwa bidadari-bidadari itu akan segera kembali ke hayangan setelah mandi. Dengan cepat, ia menyusun rencana untuk mencegah salah satu dari mereka kembali ke langit. Jaka Tarub melihat selendang-selendang bidadari yang diletakkan di pinggir telaga sambil mereka mandi. Selendang itu adalah kunci bagi bidadari untuk bisa terbang kembali ke hayangan. Dengan hati-hati, ia mengambil salah satu selendang tersebut dan menyembunyikannya di balik semak-semak. Setelah puas mandi, bidadari-bidadari itu mulai mengenakan selendang mereka satu persatu. Namun, Nawang Wulan, bidadari yang paling muda dan cantik di antara mereka, tidak dapat menemukan selendangnya. Tanpa selendang itu, ia tidak bisa terbang kembali ke hayangan bersama saudara-saudarinya. Bidadari-bidadari lainnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena waktu untuk kembali ke hayangan sangat terbatas. Mereka terpaksa meninggalkan Nawang Wulan di bumi dengan janji akan kembali mencarinya. Nawang Wulan merasa sedih dan ketakutan karena ditinggal sendirian di dunia yang asing baginya. Jaka Tarub melihat kesempatan ini dan segera mendekati Nawang Wulan dengan berpura-pura sebagai seorang pemuda yang baik hati. Ia menawarkan Nawang Wulan tempat tinggal sementara hingga saudara-saudarinya kembali menjemputnya. Nawang Wulan menerima tawaran Jaka Tarub dengan rasa syukur dan bersama-sama mereka berjalan menuju desa tempat Jaka Tarub tinggal. Sepanjang perjalanan, Jaka Tarub dan Nawang Wulan saling berbagi cerita tentang dunia mereka masing-masing. Hari-hari berlalu dan Nawang Wulan mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di bumi. Ia belajar banyak hal baru dan mulai merasa nyaman dengan kehadiran Jaka Tarub. Pemuda itu juga merasa semakin jatuh cinta pada Nawang Wulan setiap harinya. Akhirnya, tanpa disadari oleh Nawang Wulan, cinta pun bersemi di antara mereka berdua. Mereka memutuskan untuk menikah dalam sebuah upacara adat Jawa yang penuh dengan tradisi dan keindahan. Setelah menikah, Nawang Wulan mulai hidup sebagai istri Jaka Tarub. Ia belajar banyak tentang kehidupan manusia dan adat istiadat di bumi. Meskipun ia merindukan hayangan, cinta dan kehangatan yang diberikan oleh Jaka Tarub membuatnya merasa bahagia. Nawang Wulan juga menunjukkan beberapa keajaiban dari hayangan kepada Jaka Tarub, seperti cara menanam padi yang dapat tumbuh dengan cepat dan teknik memasak yang belum pernah diketahui oleh penduduk desa. Hal ini membuat kehidupan mereka semakin makmur dan desa pun menjadi lebih sejahtera karena pengetahuan yang dibawa oleh Nawang Wulan. Namun, di balik kebahagiaan itu, Nawang Wulan masih menyimpan kerinduan untuk kembali ke hayangan. Ia sering berdiri di tepi sawah di malam hari, menatap langit yang penuh bintang sambil berharap saudara-saudarinya datang menjemputnya. Suatu hari, ketika Jaka Tarub pergi berburu, Nawang Wulan menemukan selendangnya yang tersembunyi di dalam lemari pakaian. Ia menyadari bahwa selama ini Jaka Tarub telah menyembunyikan selendang tersebut dari dirinya. Meskipun merasa dikhianati, Nawang Wulan memutuskan untuk tidak meninggalkan Jaka Tarub dan anak mereka yang masih kecil. Ia mencintai mereka terlalu dalam untuk bisa pergi. Namun, ia memberikan syarat kepada Jaka Tarub bahwa ia tidak akan pernah menyentuh selendang tersebut lagi. Jaka Tarub menyesali perbuatannya dan berjanji akan menghormati keinginan Nawang Wulan. Mereka berdua kemudian melanjutkan kehidupan bersama dengan penuh cinta dan saling pengertian.